Seperti yang bisa lihat di belakang layar kaca, saya mau menunjukkan suatu formula. Kalau kita lihat net profit atau keuntungan itu merupakan suatu produk dari revenue dikurangin COGS. COGS sendiri itu merupakan kayak harga untuk membeli produk maupun juga untuk memproduksinya, dan juga cost. Cost sendiri saya bagi dua ya. Satu ada operational expenses, biasanya kita sebut OPEX. Ini contoh seperti biaya karyawan, biaya sewa gudang. Ada juga biaya lain-lain seperti general administration dan juga ada biaya consumables. Yang kedua adalah capital expenditures. Capital expenditure memang kadang-kadang kita bukukan sebagai aset, tapi harus kita expend at the end of the day sebagai depreciations. Jadi capital expenditure ini nanti juga akan saya sentuh sedikit betapa pentingnya kita harus lebih hati-hati, especially di saat-saat yang tidak menentu seperti saat ini. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Kita bicara tentang biaya karyawan. Tadi saya sudah bilang biaya karyawan sendiri itu memakan sekitar hampir 40% ke atas. Nah kalau kita lihat biaya karyawan sendiri, tentu mudahnya kalau kita pikir rumus matematika. Cost karyawan itu adalah jumlah karyawan dikalikan dengan pengeluarannya, atau biasanya dari gajinya, ya kan? Tapi kalau kita lihat sebenarnya, cost driver itu sendiri adalah produktivitas. Seberapa efisien dan seberapa banyak produktivitas yang bisa dihasilkan. Nah kalau kita lihat sendiri ada beberapa inisiatif yang kita bisa lakukan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan produktivitas. Dan ketika kita meningkatkan produktivitas, maka niscaya pasti cost daripada karyawan ini akan berkurang. Baik, kita mulai yang pertama ya. Untuk produktivitas picking, checking, dan juga packing. Ada beberapa hal yang kita bisa lakukan, mungkin teman-teman bisa lihat di layar kaca. Yang pertama mungkin kita bisa lakukan untuk menganalisa, mengetahui barang apa sebenarnya yang cepat dan laku. Ketika kita sudah mengetahui bahwa barang yang laku tersebut misalnya adalah SKU A, maka kita sebisa mungkin meletakkannya lebih dekat di tempat yang kita akan pick pack. Jadi semakin dekat dengan posisi kita punya packing, maka akan lebih baik. Kenapa? Karena saya sebagai picker, kalau misalnya barangnya di ujung dibandingkan di depan, maka saya bisa langsung jalan dan ambil. Dan ketika kita sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang laku terjual, secara probabilitas pasti akan banyak perlu diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berbicara tentang consolidated packing. Mungkin teman-teman juga mengoperasikan, saya percaya teman-teman brand hari ini mengoperasikan suatu usaha dan operasional yang besar dan juga pasti SKU-nya banyak. Nah, ketika kita memiliki SKU yang banyak juga dan juga cukup luas warehouse ya, consolidated packing ini bisa membantu. Karena sebagai packer, kita bisa datang dan sekali ngepick bisa ngepick banyak. Jadi ngepicknya nggak satu-satu per order, tapi instead mungkin dia bisa bawa 10 order, di dalam 10 order itu memiliki komponen barang yang sama. Bisa jadi berbeda, tapi bisa jadi sama. Kalau sama bisa datang saya langsung ambil 10 barang. Saya ambil 10 barang, saya langsung taruh di tempat packing. Maka itu akan mengoptimalkan daripada efisiensi dan juga produktivitas dari teman-teman di karyawan. Yang ketiga, mungkin ada bagusnya juga kita pisahkan antara picker juga dengan checker. Ini terlebih lagi menguntungkan ketika kita berbicara tentang masa-masa peak, misalnya lagi double-double campaign. Kenapa ini penting? Karena ketika kita bisa memisahkan dan juga membuat orang itu terfokus terhadap satu tugas, maka itu pasti akan meningkatkan produktivitas daripada karyawan. Yang keempat, pentingnya untuk memiliki warehouse management system atau WMS. Karena dengan adanya produk ini kita bisa men-track, kita juga bisa menganalisa dan understand barang SKU ini ada di mana, kapan saya perlu ambil, di mana saya harus store, dan juga dari situ kita bisa terus meng-reiterate dan juga mengoptimalkan. Nah mungkin beberapa dari teman-teman apabila mungkin masih dalam proses untuk membuat atau belum punya warehouse management system, di Shopee sendiri kita mempunyai namanya Stoku. Jadi itu bisa diakses dari Seller Center, itu merupakan warehouse management system yang Shopee buat dan memang untuk teman-teman semua untuk digunakan. Dan yang terakhir, apabila teman-teman mengoperate suatu warehouse yang besar memiliki mezzanine dan juga mungkin memiliki beberapa lantai, ada bagusnya juga kita menggunakan pick up by zone. Jadi pick up by zone itu kita membuat orang untuk specialize in that area. Jadi dia ingat nih misalnya harus ambil SKU A, SKU C, SKU E, SKU Z. Karena dia sudah merupakan PIC utama di zone tersebut, dia sudah tahu oh saya harus ke kiri, ke kanan, jadi cepat. Jadi ini contoh pertama dan hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengoptimalkan daripada produktivitas. Yang kedua, kita mau berbicara tentang asisten FAQ. Teman-teman tahu bahwa banyak daripada pembeli itu suka chat, ya kan? Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya itu memakan waktu yang cukup banyak. Nah, setelah kita pelajari, ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu yang cukup lumrah, cukup umum. Stoknya ada enggak? Paket 3PL-nya apa?
Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan umum ini sebenarnya Shopee sudah menyediakan fitur yang namanya asisten FAQ. Jadi bisa langsung di-set, apabila ada pertanyaan bisa langsung terjawab. Menurut riset internal kami ini bisa increase productivity 20-25%. Jadi bayangkan kalau misalnya teman-teman sekarang menggunakan 4 admin chat, kalau misalnya bisa increase 20-25%, berarti kan bisa jadi tinggal 3. Jadi yang satu ini bisa dipakai untuk lebih mengoptimalkan, misalnya bisa dialokasikan untuk membantu menganalisa produk, mungkin atau mungkin melihat apakah penataannya sudah sesuai, jadi kita bisa lebih mengoptimalkan daripada pekerjaan karyawan. Nah, selain daripada itu, tadi hal ketiga yang saya bilang adalah setelah kita sudah melakukan dua hal ini, ada pentingnya juga kita untuk mengetahui strength dan weakness daripada karyawan kita masing-masing. Dan juga kita harus match mereka sesuai dengan pekerjaan yang membutuhkan. Sebagai contoh, apabila ada karyawan yang teliti, mungkin baiknya ditaruh di tempat-tempat untuk QC ataupun juga untuk menghandle tugas-tugas yang membutuhkan ketelitian yang lebih. Tapi apabila mungkin mereka tipenya yang lebih extrovert, yang lebih outgoing, mungkin bisa ditaruh di live stream, membantu untuk penjualan, pemasaran, dan juga marketing. Kenapa penting untuk dilakukan? Karena ketika kita bisa mematch suatu strength seseorang itu dengan tugasnya, maka niscaya saya percaya itu pasti akan meng-increase produktivitas. Selanjutnya kita akan maju ke topik kedua, which is yang cost, biaya sewa gudang. Oke, yang pertama kalau kita bicara tentang space. Pertama kita perlu tahu, apakah kita sudah melakukan teknik penyimpanan yang benar? Secara garis besar ada dua teknik ya. Pertama kita bicara tentang racking. Kalau racking itu kita berbicara tentang barang-barang yang mungkin lebih besar, bulky, dan barangnya mungkin agak slow moving. Yang kedua adalah shelving. Shelf itu lebih kecil, jadi kita taruh agak berdempet-dempetan, dan biasanya ini digunakan untuk barang-barang yang lebih fast moving, barang yang lebih kecil, orang-orang jadi kalau mau picking juga cepat. Nah kita harus ketahui barang-barang yang kita miliki itu adalah tipenya seperti apa. Dan memang sering barang-barang yang kita miliki adalah memiliki tipe-tipe dua-duanya. Jadi mungkin certain area harus ada untuk racking, certain area harus ada untuk shelving. Jadi bagaimana kita bisa tahu, teman-teman harus understand 3 hal. Pertama tipe barangnya, besar atau kecil, frekuensinya, cepat keluar atau lama. Dan yang terakhir adalah jumlah barangnya, apakah itu tipenya satuan atau itu tipenya yang bulk. Nah yang kedua, bagaimana kita bisa mengoptimalkan space. Nah space sendiri itu bisa kita optimalkan dengan berbagai cara, tentu tergantung daripada gudang yang teman-teman miliki. Apabila teman-teman memiliki gudang dengan vertical space yang banyak, mungkin ada baiknya kita bisa mempertimbangkan apakah kita mau increase daripada racking kita, atau kalau misalnya teman-teman memang memiliki kebutuhan bisa membangun mezanin. Mezanin itu merupakan kayak setengah lantai di mana kita bangun sehingga bisa mengoptimalkan space. Jadi gudang yang sama tapi seolah kita punya 1,5 lantai. Tapi tentu harus saya katakan bahwa membangun suatu mezanin ini merupakan suatu investasi yang tidak kecil. Jadi tetap harus diperhatikan biaya pengeluarannya. Harus dihitung apakah increase daripada produktivitas and thus pengurangan daripada cost atau biaya itu worth untuk investasi. Contoh seperti membangun mezanin. Dan yang berikutnya saya mau berbicara tentang inventory. Inventory ini very unique. Inventory basically ada barang yang kita jual. Nah inventory sendiri pertama-tama kalau kita mau mengoptimalkan kita harus tahu dulu nih. Kita harus tahu dulu SKU by SKU, berarti kita harus tahu SKU mana yang laku terjual. Dan specifically kita harus tahu SKU ini tuh membutuhkan berapa hari untuk bisa sampai terjual. Sebenarnya secara logika simple. Kita lihat saja misalnya satu SKU ini sehari-hari saya menjual rata-rata 100 item. Kalau saya punya 3.000 item berarti saya butuh 30 hari. Nah itu merupakan rumus simpelnya, tapi ketika kita berbicara tentang ribuan atau mungkin puluhan ribu daripada SKU mungkin agak sedikit kompleks. Akan tetapi penting bagi kita untuk bisa memberikan dan juga mengetahui sebenarnya disk coverage-nya berapa SKU by SKU. Selanjutnya ketika kita sudah mengetahui dia punya disk coverage, nah kita harus juga mulai menganalisa apakah disk coverage-nya lama atau sebentar. Kalau disk coverage-nya misalnya 45 hari atau bahkan lebih, 2 bulan ke atas, itu berarti barang itu mengendap. Barang itu tidak cepat terjual. Alhasil berarti barang itu harus tersimpan dengan lama dan juga pasti increase your cost. Yang kita mau adalah supaya barang itu cepat terjual. Next topic is on consumable atau barang operational. Secara garis besar consumable itu majority daripada drivernya itu adalah seperti barang-barang ataupun bahan-bahan yang kita gunakan untuk packing. Mulai dari kardus, bubble wrap, solasi, dan lain sebagainya. Jadi kalau saya boleh emphasis itu ada 5 hal yang basically kita bisa optimalkan. Yang pertama, bahan. Tentu bahannya itu kita harus perhatikan ya, bahan itu bisa jadi kita mau kirim packagingnya dalam bentuk box atau bisa juga dalam bentuk plastik. Nah kita tentunya harus sesuaikan dengan barang yang kita jual. Kalau kita menjual mungkin barang pecah belah yang lebih berat,
mungkin kita perlu pakai box. Tetapi untuk barang-barang yang lebih aman, ataupun mungkin barang yang tidak terlalu sensitif, bukan pecah belah, contoh mungkin fashion, baju, masker, mungkin kita tidak perlu pakai box. Kita bisa saja pakai plastik, karena itu lebih murah. Ya kan? Itu yang pertama, bahan. Yang kedua, kita berbicara juga tentang ukuran. Nah, kalau ukuran itu mungkin simpel ya, secara logikanya ya of course, ukuran pasti ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Dan secara logika pasti kalau kita misalnya barangnya banyak ya kita pakai yang semakin besar. Akan tetapi kalau kita lihat secara praktek itu sebenarnya mungkin tidak semudah itu. Kadang-kadang mungkin karena pesanan banyak ya sudah langsung saja, yang penting ke-pack langsung kita ship. Nah, ada baiknya harus diperhatikan juga. Kalau banyak besar baru pakai yang lebih besar. Dan juga kalau kita go into details, kalau kita berbicara tentang cost, kita harus pasti lihatnya details ya. Kalau kita bicara details, kalau misalnya kita bilang, oh besar. Besar itu cukup besar nggak? Atau kecil? Cukup kecil nggak? Mungkin kecilnya boxnya teman-teman itu belum cukup kecil gitu. Masih banyak longgar space. Nah karena masih banyak longgar space, jadi harus diisi. Mungkin jadi akhirnya pakai bubble wrap. Begitu dimasukin bubble wrap atau busa-busa itu jadi lebih mahal gitu kan ongkosnya. Jadi itu diperhatikan. Kalau misalnya ternyata kurang kecil, ya ada baiknya apabila kita mungkin mengorder, meresize daripada packaging yang kita miliki. Selain daripada itu juga penting untuk dilihat jumlah. Nah jumlahnya seperti ini, apabila misalnya kita sudah melakukan analisa, kita tahu kita ada mungkin ukuran boxnya, anggap ya sebagai contoh ada 3, ada S, ada M, ada L. Setelah kita lihat ternyata 90% atau majority daripada packaging kita itu pakai ukuran M. Nah kalau teman-teman sudah tahu, berarti mungkin ketika mengorder ulang ke supplier, ada baiknya kita fokuskan saja ke M. Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa bernegosiasi dengan supplier. Karena kamu beli semakin banyak ukuran tertentu, maka kamu minta harga pasti yang lebih baik. Yang keempat, bentuk atau size. Secara garis besar, semakin rumit space ataupun bentuk daripada packaging itu, misalnya bentuknya bintang gitu ya, itu pasti akan semakin susah untuk di packing. Dan itu pasti akan mengurangi produktivitas. Jadi kalau bisa di keep it simple. Yang terakhir adalah dia punya desain ataupun branding. Desain atau branding sendiri itu merupakan suatu pilihan. Of course kita pasti ingin ngedesainin brand kita. Tapi bukan berarti kita harus mengorbankan branding. Saya pernah lihat misalnya ada box yang mungkin warnanya semuanya misalnya anggap semua warnanya orange gitu kan. Lalu habis itu ada logonya juga. Tentu ada yang baik karena itu bisa meng-capture attention orang dan juga meningkatkan branding. Akan tetapi mungkin perlu dipertanyakan, perlu nggak sih sebenarnya semua daripada box itu warnanya orange? Bisa nggak warna natural aja? Jadi bisa cut cost tapi tetap logonya ada. Ini adalah beberapa contoh yang kita sudah ambil. Tentunya teman-teman bisa lihat box besar tapi isinya sedikit, ataupun juga kalau kita lihat it's overly wrap. Bukannya tidak baik, tapi cukup baik, tapi kalau kita lihat overly wrap mungkin untuk barang-barang padahal kita sudah memakai kardus juga. Nah yang keempat, saya mau berbicara tentang biaya umum ataupun administrasi, biasanya kita bilang GA ya. Nah biaya umum ini sendiri sebenarnya banyak macamnya. Kita mulai dari asuransi, biaya keamanan, kebersihan, utilities, air, listrik. Dan untuk setiap biaya-biaya ini mungkin saya tidak bisa memberikan tips ataupun contoh satu persatu, tapi secara garis besar ada 3 hal yang kita bisa perhatikan. Yang pertama tentunya kita harus melakukan suatu tindakan yang bisa meng-encourage good habit. Contoh, something simple, listrik, kalau nggak digunakan malam-malam mungkin dimatiin. Make sure kita cek, air jangan terus dipakai, listrik dimatikan mungkin setelah jam tertentu, apalagi kalau misalnya tidak dipakai. Dan yang kedua, kita harus juga mulai men-track, kita harus mengetahui biaya ini ada apa aja. Karena terkadang biaya kecil-kecil ini kita lupa, tapi kalau dikumpulkan menjadi gunung juga. Tadi saya sudah share ke teman-teman, biarpun komponennya banyak, tapi kalau dikumpulkan GA itu bisa sekitar 15-20%. Cukup sizable ya teman-teman, kalau kita bicara 1 juta US dollar berarti 200.000 sendiri. Dan of course yang terakhir, kita harus membudgetkannya. Kita harus make sure itu sudah kita account dan sudah kita hitung, supaya kita juga bisa nanti bandingkan antara actual juga dengan yang sudah dibudgetkan. Oleh karena itu saya akan masuk ke expenses berikutnya yang kita sebut capital expenses, capital capex, capital expenditure. Capital expenditure sendiri ini merupakan pengeluaran yang kita gunakan untuk membeli alat-alat atau yang kita gunakan untuk menghasilkan. Sebenarnya ini merupakan good spending ya, karena ini merupakan spending on something yang bisa menghasilkan sesuatu gitu, capital expenditure. Dan contoh daripada capital expenditure ini misalnya mungkin bangun pabrik, beli mesin, beli tanah. Ini kan hal-hal yang pasti membantu kita untuk menghasilkan sesuatu. Akan tetapi saya mau emphasis again supaya kita bisa lebih berhati-hati. Karena terkadang ketika kita membelikan capital expenditure itu biasanya pengeluarannya besar. Dan biasanya kita nggak hari ini mau beli, besok kita beli. Pasti akan ada jangka waktunya 6 bulan, 1 tahun, dihitung dulu, digodok dulu.
Di situasi ekonomi saat ini yang tidak menentu dan juga kita lihat perubahannya yang sangat-sangat cepat. Mungkin kalau teman-teman lihat tahun lalu aja Oktober, kalau kita lihat nih contoh, itu sangat baik ekonomi. Semua orang sangat bullish. Tapi baru 1 tahun aja kita lihat sudah banyak perubahan. Nah, mungkin asumsi-asumsi yang digunakan itu sudah obsolete. Biarpun hanya waktu dalam 6 bulan, 7 bulan. Jadi ada baiknya dihitung dulu, dilihat lagi, digunakan asumsi dengan menggunakan situasi yang lebih reflective of current situation, sehingga kita bisa menentukannya dan juga membuat decision yang lebih baik. Karena sekali kita invest, itu besar kan, besar daripada uang yang keluar. Kalau misalnya dari sisi hasil tidak sebaik yang kita inginkan, itu akan sangat berpengaruh terhadap operational expenses dari teman-teman semuanya. Oleh daripada itu, hari ini saya mau share bahwa yes, capital expenditure is good, tapi teman-teman harus lebih berhati-hati, lebih konservatif. Tentunya kalau bisa dihitung ulang, dan apalagi setelah kita ketahui bahwa mungkin di masa-masa short term yang akan datang, 2023 mungkin headwinds-nya agak sedikit kencang ya, akan sedikit kurang menentu situasinya. Jadi itu yang saya mau sampaikan in relations to capital expenditure. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara dari Shopee Seller Conference 2022. Semoga harapan besar semua materi dan informasi yang telah disampaikan ini bisa bermanfaat untuk Shopee Sellers yang hadir pada hari ini. Amin. Dan kembali kami ucapkan terima kasih kepada Shopee Express, Cbank, MGD, Digital Marketing Consultant, Boleh Dicoba Digital, dan Daily yang telah mendukung acara pada hari ini.